Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Baik, hadir semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita harus berdoa dulu. Ketua kelas, tolong dipimpin berdoanya. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Yang kedua, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dengan percaya diri. Yang ketiga, siswa dapat membuat pola irama sederhana dengan benar. Yang keempat, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana yang sudah dibuat dengan percaya diri. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang keenam, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang ketujuh, siswa dapat membilang secara urut bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Yang kedelapan, siswa dapat membilang secara loncat bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Yang kesembilan, siswa dapat membilang dan menuliskan bilangan 1000 sampai 10.000 secara panjang atau 10 ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, satuan dengan benar. Gimana anak-anak? Sudah siap belajar hari ini? Kok masih pada lemes sih? Udah sarapan belum? Udah? Kalau udah, gimana coba semangatnya? Semangat pagi! Semangat, semangat, semangat! Luar biasa! Yeay! Nah, untuk menambah semangat kita hari ini, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu yuk! Ayo semuanya berdiri! Sudah? Kita mulai ya! 1, 2, 3 Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay, pintar semuanya. Sekarang silakan duduk kembali. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu nih. Di sini siapa yang sudah pernah ke kebun binatang? Coba angkat tangannya. Wah, banyak juga ya yang sudah pernah ke kebun binatang. Sekarang coba sebutkan, hewan apa saja sih yang ada di kebun binatang? Betul semua, di kebun binatang terdapat banyak sekali macam-macam hewan. Hewan adalah salah satu contoh makhluk hidup loh. Sekarang coba sebutkan, hewan apa saja sih yang ada di sekitar kita yang sering kita lihat? Betul semua, salah satu contoh makhluk hidup yang ada di sekitar kita adalah cicak. Anak-anak, kalian tahu tidak lagu tentang cicak? Coba tebak apa judulnya? Betul, judulnya adalah Cicak di Dinding. Dalam menyanyikan lagu Cicak di Dinding, ternyata ada pola iramanya loh. Kalian tahu nggak apa itu pola irama? Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Jadi, dalam menyanyikan lagu Cicak di Dinding, terdapat simbol berupa garis pendek yang berarti bernyanyi dengan bunyi yang pendek dan garis panjang yang berarti bernyanyi dengan bunyi yang panjang. Agar kalian memahami tentang pola irama ini, Ibu akan memberikan contoh menyanyikan lagu Cicak di Dinding menggunakan pola irama. Cicak, cicak di dinding. Jika kita perhatikan pada lirik lagu Cicak, cicak di dinding, dinyanyikan dengan bunyi yang pendek karena terdapat simbol garis pendek, dan ding dinyanyikan dengan bunyi yang panjang karena terdapat simbol garis panjang. Begitu pula dengan seterusnya. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu
lalu ditangkap. Jika kita perhatikan, pola irama pada lagu Cicak di Dinding tidak terdapat banyak perubahan. Pada bait pertama, kedua, dan ketiga memiliki pola irama yang sama, sedangkan pada bait keempat terdapat sedikit perbedaan. Hal ini menunjukkan pola irama pada lagu Cicak di Dinding merupakan pola irama yang sederhana. Mari kita nyanyikan lagu Cicak di Dinding bersama-sama. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Baik anak-anak, apakah kalian sudah paham mengenai pola irama ini? Untuk menambah pemahaman kalian mengenai pola irama, coba buatlah pola dengan simbol bunyi pendek dan simbol bunyi panjang. Buatlah sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Jika sudah, coba nyanyikan pola yang kalian buat tadi dengan bunyi ta untuk simbol bunyi pendek dan ta untuk simbol bunyi panjang. Anak-anak, kalian tahu tidak? Ternyata pada lirik lagu Cicak di Dinding juga menjelaskan ciri-ciri cicak loh. Coba tebak apa ciri-ciri cicak? Betul sekali. Ciri-ciri cicak yang pertama yaitu hidup di darat. Kedua, bergerak dengan merayap di dinding. Ketiga, memakan nyamuk. Dan keempat, suka memutuskan ekornya. Selain cicak, makhluk hidup lain yang ada di sekitar kita adalah ikan. Coba anak-anak tebak, apa sih ciri-ciri dari ikan? Betul sekali. Ciri-ciri dari ikan yang pertama yaitu ikan hidup di air. Yang kedua, bernafas dengan menggunakan insang. Dan yang ketiga, berenang dengan menggunakan sirip. Setelah kita mengetahui ciri-ciri ikan dan ciri-ciri cicak, kita dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Coba di sini, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak sehingga bisa berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia bergerak dengan cara berjalan dan berlari, burung bergerak dengan cara terbang, dan ikan bergerak dengan cara berenang. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup juga berbeda-beda. Manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru, ikan bernafas dengan menggunakan insang, dan serangga bernafas dengan menggunakan trakea. Selanjutnya, yaitu tumbuh dan berkembang. Saat kita bayi, tidak mungkin kita bayi terus-menerus. Pasti kita akan terus tumbuh dan berkembang hingga kita dewasa. Begitu pula dengan hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, ciri makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak untuk meneruskan keturunan. Hewan juga berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, dan ada pula hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu membutuhkan makanan dan minuman. Jika makhluk hidup tidak makan dan tidak minum, maka makhluk hidup akan mati. Jadi, setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makanan dan minuman. Ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu peka terhadap rangsang. Rangsang adalah sesuatu yang mempengaruhi kerja organ tubuh kita. Contohnya, saat mata kita terkena sinar matahari, maka dengan spontan kita akan menutup mata kita agar tidak terkena silaunya sinar matahari. Baik anak-anak, itulah ciri-ciri dari makhluk hidup. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah paham semua? Baik anak-anak, jika kalian perhatikan lagi, ikan dan cicak memiliki ciri-ciri yang sama pada proses perkembangbiakan. Ikan dan cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Kalian harus tahu nih, ternyata ikan mas jika bertelur bisa menghasilkan ribuan telur. Kalian tahu tidak cara menulis angka 1000? Angka 1000 ditulis seperti ini. Ini adalah lambang bilangan dan ini adalah nama bilangan. 1
1 adalah ribuan, 0 adalah ratusan, 0 adalah puluhan, dan 0 lagi adalah satuan. Jadi, lambang bilangan ini dibaca 1000. Coba kalau yang ini dibaca berapa, hayo? Ini angka 3 sebagai ribuan, angka 5 sebagai ratusan, angka 0 sebagai puluhan, dan angka 0 sebagai satuan. Jadi, lambang bilangan ini dibaca 3500. Bagaimana? Apakah adik-adik paham? Selanjutnya, jika lambang bilangan seperti ini, apakah nama dari bilangan tersebut? 4 adalah ribuan, 0 adalah ratusan, 0 lagi adalah puluhan, dan 0 terakhir adalah satuan. Jadi, lambang bilangan ini dibaca 4000. Nah, adik-adik, untuk memperdalam pemahaman kalian, coba buatlah lambang bilangan serta nama bilangan dari 1000 sampai 10.000 secara urut. Baik anak-anak, kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu mau tanya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Coba sebutkan siapa yang berani angkat tangannya. Ya, betul. Jadi yang kita pelajari hari ini yang pertama yaitu pola irama, yang kedua yaitu ciri-ciri makhluk hidup, dan yang ketiga yaitu simbol bilangan dan nama bilangan. Jangan lupa untuk mempelajari materi hari ini di rumah ya, agar kalian lebih paham mengenai apa yang kita pelajari hari ini. Baik, ketua kelas boleh memimpin doa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.